Nah, Ratu, dengan kolam terpal niki, nah pi kendalanya. Nah, kalau misalnya hujan kan wenten informasinya Sugro, informasinya ikan tuh kembung. Iya. Oke, kira-kira apa penyebabnya nih ke Ratu? Eh, Makasih. Penyebab yang kimbun air hujan itu kan mengandung pH-nya dan napi stane rendah ya. Ya. Jadi Nikom pun dia ngasih makan waktu waktu hujan gitu. Itulah air hujan itu tercampur termakan juga gitu. Makanya perlu waktu setelah hujan kok paling tak 2 jam lah, 2 jam Baru baru ngasih makan. kasih makan. Nah, Coba. kendalanya waktu situasi apa namanya, situasi yang tidak menentu waktu ini itulah sulitnya petani ngasih makan. Kalau tidak kasih makan dia kurus kayak gitu. Ya jadi itu penyebab kembung pada lele ini ke waktu kita masih makan waktu hujan ya, hujan ya. Dan lele itu kalau sudah kembung itu harus dipisahkan. Oh, itu ya. solusinya Isolasikan dulu ya, kasih ada sih obat ya. Ada obat. peluang bertahan hidup lele yang perutnya kembung. Peluang hidup itu tetap ya, tapi cuma kembung. Begininya kondisinya memang kalau kita apa namanya salah ngasih makan, kebanyakan kasih makan dia mati. Ya. Itu harus makannya dia sedikit-sedikit gitu kalau udah kembung itu. Ya. Ada artinya peluang lele itu bertahan hidup walaupun bertahan hidup ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya ini? Kalau di kolam biasa ketika hujan apakah perutnya kembung? Bukan kolam terpal yang maksud. Kolam biasa itu kan air kebanyakan itu airnya mengalir. Jadi tidak masalah tidak masalah nanti. Atau ada kolam yang apa namanya beratap tidak ada kena hujan itu tidak masalah juga. Kalau air yang di kolam biasa itu karena airnya mengalir ya jadi tidak masalah tidak masalah ya. Kecuali kolam terpal seperti yang ya karena airnya diam airnya diam itu dan aja. Tidak beratap ya, tidak beratap. Nah, sampai sejauh ini berapa kolam terpal yang Ratu punya? Sekarang dari perkembangan ya ada waktu ya iseng-iseng sebelum COVID itu ada 3 kolam ya 3 kolam terus tambah lagi sekarang udah ada 8 dan kolam pemijahan itu ada 3 sekarang. Berarti 11 kolam ya? Ya 8 kolam untuk budidaya lele, 3 kolam untuk pemijahan. Untuk pembesaran. Ya. Jadi sudah berkembang ya. Panennya berapa bulan sekali? Dari 3 bulan bibit. sekali ya. Dari 3 bulan sekali. Dari baru netas 3 bulan baru ukuran bibit 7 atau 8 itu. 3 bulan itu waktunya dari baru netas. Dan mereka dijual itu bibit 78 dia butuhkan 3 bulan juga. Jadi totalnya 6 bulan gitu. Totalnya 6 bulan. Berarti strateginya Ratu ada 2 ya. Menjual bibit 3 bulan sekali dan menjual yang siap untuk dikonsumsi. Pemasaran gimana Ratu? Pemasaran ya ada ya teman-teman yang petani juga yang khusus jual ke apa namanya ke konsumen ya, konsumen. Ya. Itu baik itu langsung ke tempat pecel lele gitu. Ada yang sekarang ini yang ngambil waktu ini teman dari Bajro ya, di Bajro itu dia jual Bajro Slemadeg ya, dia jual langsung dia jual, artinya jual konsumsi itu. Dan untuk konsumen pecel lele ada sih kita punya di Margo ya, di sini di Denkayu dan di area di Benong ya. Jadi Ratu bisa bertahan dari zaman COVID tahun 2020 sampai sekarang karena
sudah menguasai Es pemasaran. Tungkaro bisa bertahan. Untuk pakan sendiri, saya dengar Ratu juga buat maggot ya. Nah, Ya. selain maggot apa Ratu? Selain maggot itu kita pakai telur juga. Telur. Ya, Ya. telur itu kan banyak yang telur-telur, artinya kebanyakan dari lungsuran itu ya. Seperti Kuningan ini kan banyak Ya. pakai telur, kalau Ya. kita konsumsi sendiri dan Ya, kasih lele. Kasih aja. lele. Itu Itu diolah lagi. Dicampur Oh, ya, dicampur. Ya. ya. Apa campuran? Bisa nasi juga bisa nasi. Ya. Ya. Nasi untuk melekatkan telur itu ya. Nah, yang paling dominan pakan lelenya apa Ratu? Dominan sih masih pakai pabrikan. Pabrikan. Ya 30% itulah 70% masih pabrikan, 30% sudah pakai alternatif. Ya. Nah, dari pencatatan biaya apa namanya? Biaya pakan, biaya pemeliharaan setiap panen berapa selisih rupiah yang Sebenarnya Bisa sih dari petani lele itu tidak banyak ya, tidak banyak. Kalau kita fokus pada apa namanya, pada pabrikan, paling per 1000 itu dapat 200-250 per 1000-nya. per 1000 selama 6 bulan itu? 3 bulan. Selama 3 bulan. Ya. Itu pembesaran ya. Pembesaran. Ya. Kalau bibit ya artinya bibit lebih kayaknya lebih gini. Lebih cepat ya. Lebih cepat Lebih kita cepat. soalnya dalam 3 bulan itu kita baru netas itu kita butuh cacing sutra ya. Cacing sutra itu beberapa hari sampai 10 atau 15 hari Ya. pakai itu. Tapi maggot ini sangat membantu ya untuk Ya, mengurangi maggot sangat membantu untuk mengurangi pembelian pemeliharaan pakan. lele. Demikian sahabat Kuku TV, Ratu Suryanti Tiang, Ratu Ide Bagus Zaman Parwata adalah mantan perbekal di Desa Pekan Melayu, Kecamatan Marga Tabanan. Setelah purna tugas dan pada saat COVID, beliau mencoba untuk budidaya lele melalui kolam terpal. Dari awalnya 3 kolam, sekarang sudah bertambah. Tentu dilakoni dengan ketekunan dan mendapatkan celah pasar. Jadi seperti itu obrolan kami dengan Ratu Suryo. Semoga sahabat terinspirasi, dan obrolan kami pada pagi hari ini ditemani dengan kopi bubuk produksi asli Desa Kukuh, kopi bubuk Dewi Sri. Mantap. Terima kasih. Mohon juga nanti sering-sering untuk pemeliharaan baik itu pembibitan atau pembesaran lele. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa.